Hari-hari ini lagi viral, ada seorang ASN diberhentikan di Pemkot Surabaya ini. Tuduhannya adalah dianggap mendukung salah satu pasangan calon. Nah, podcast hari ini saya mau mengupas. Kebetulan tamunya ini adalah orang yang dipecat, orang yang diberhentikan dari ASN di Dinas Kebakaran ya. Beliau ini adalah bernama Fahrul Suganda, diberhentikan dituduh ikut mendukung calon Mahfud Arifin dan wakilnya Mujiaman. Mas, coba sampean critakno, sampean kerja ning Dinas Pemadam Kebakaran mulai kapan? Saya Dinas Pemadam Kebakaran dari 2018 bulan 3. Oke, bulan 3 2018. Selama di Dinas Kebakaran pernah mendapatkan SP? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya, baik-baik aja. Baik-baik aja. Selain di Dinas Kebakaran, sampai juga menjabat sebagai Ketua RW. Ketua RW. Ketua RW berapa itu? Ketua RW 5 Kelurahan Kapasan. RW 5 Kelurahan Kapasan, Kota Surabaya Kota ya? Surabaya. Anunya daerahnya apa? Gembong ya? Gembong. Gembong berapa itu? Gembong Barat 6 nomor 7. Gembong Barat 6 nomor 7. Ya. Nah, ceritanya seperti apa? Kok tiba-tiba sampai diberhentikan? Ceritanya itu pertama itu saya itu kan ada warga saya yang pengen mendatangkan Pak Mahfud Arifin dan Mujiaman. Oke. Nah, otomatis saya sebagai Pak RW di tempat, saya mendatangkan Pak Mujiaman sama Pak Mahfud Arifin itu, saya berusaha untuk mendatangkan mereka berdua. Yang mendatangkan warganya sampean apa sampean? Yang mendatangkan bapak saya. Oh, bapaknya Anda ya, bukan sampean ya? Bukan saya. Oke. Jadi bapak saya itu ke MA Center, dia ke Pak Mahfud dan Pak Mujiaman untuk bikin acara di depan Balai RW 5, bukan di Balai RW ya. Di depan Balai Di RW. depan Balai RW 5 itu. Itu kapan? Itu tanggal 8 November. 8 November. Dan datang MA-nya, calon wali kota. Kalau yang datang itu Pak Mujiamannya. Oke, calon wakil wali kota yang datang. Ya. Terus dihadiri warganya sampean. Banyak yang hadir apa sedikit? Yang hadir hampir 700 orang. 700 orang 700 datang. orang yang datang. Oke, terus? Terus yang orasi juga, saya sebagai Pak RW juga, saya tidak orasi. Karena saya merasa nanti kalau saya naik bikin orasi, saya dikira tidak netral. Oke. Karena posisi sebagai RW Anda tidak naik ke panggung. Tidak naik ke panggung. Oke, terus? Dan saya juga di bawah itu saya pakai rompinya Pak Mujiaman, Pak MA. Karena saya itu pakai itu kesadaran atau disuruh pakai oleh warganya sampean? disuruh bapak saya. Oh, disuruh bapak itu. Oh, ini sing kurang ajar bapak itu. Bapak sampean. Oke, disuruh bapaknya. Sebagai tuan rumah. Saya sebagai tuan rumah RW 5. Otomatis kan saya juga harus menyambut Pak Mujiaman juga. Oke. Namanya juga tuan rumah. Tapi untuk netral, saya tetap netral karena 01 minta izin di tempat saya bikin kampanye, saya kasih izin, Pak. Oh, jadi calon Erik pun juga pernah datang. Yang datang siapa? Yang datang Pak Erik langsung. Pak Erik langsung. Dihadiri berapa orang? Kalau dihadiri mungkin cuma sekitar 20-50 lah. Oke, maksimal 50. Ya. Beda dengan yang waktu MA datang yang 700 orang tadi itu. Oke. Nah, 700 orang itu laki perempuan jadi satu. Jadi satu. Jadi modelnya itu kan bikin roadshow, Pak. Jadi roadshow itu dia jalan dari gang ke gang, kumpulnya di depan Balai RW saya. Gitu. Jadi endingnya ada panggung di depan Balai RW saya. Akhirnya orang-orang kan sama kumpul semua di. Mas, pada saat Erik datang sampean juga ada? Mohon maaf, saya nggak datang. Kenapa nggak datang? Hajatan di luar kota. Oh, itu dianggap sampean berpihak. Ya. Kenapa Erik gak ono pada saat MA kok datang pakai rompi lagi? Ya, bahkan ada fitnah. Ada yang orasi pas Pak Erik itu bilang, sekarang RW-nya belum sadar. Gitu. Oh. Nanti kalau Pak Erik menang, insya Allah RW-nya sadar. Oh, oke. Sampean dianggap mendem si an. Oke, terus setelah kejadian 8 November, karena datang masanya banyak, apalagi kejadiannya? Jadi setelah kejadian itu, saya dengar itu ada fitnah juga. Apalagi fitnahnya? Fitnahnya itu saya dianggap tim suksesnya Pak MA Mujiaman.
Tapi faktanya sampean masuk tim sukses. Faktanya saya bukan jadi apa-apa di sana. Enggak jadi Nggak apa-apa. jadi apa-apa. Oke. Gitu. Jadi pas tanggal berapa itu saya dipanggil ke dinasan karena saya difoto memakai rompinya, ada di foto memakai rompinya Pak Mahfud Arifin Mujiono. Oh, sampean dipanggil oleh dinas. Ya, Ditunjukkan ada foto sampean pakai rompinya ya, MA. betul. Oke. Jadi saya ditunjukkan ini bukti-bukti samaan konkret dan orang dinas juga manggil saya juga bikin pembelaan. Gitu Oke, kan. apa waktu yang sampean sampaikan pembelaannya itu? Saya sampaikan gini Pak, karena saya juga sebenarnya orang merah. Saya masuk di pemadam kebakaran juga orang merah yang memasukkan saya, gitu loh. Yang dimaksud jelas no. Teman-teman saya, pemirsa ini kan belum tentu tahu merah iku apa, ijo iku apa, jojo sampai niki pelangi kan itu. Yang dimaksud merah ini apa? Jadi saya masuk di PMK itu dimasukkan sama orang PDI Perjuangan juga. Oh. Saya sebenarnya orang PDI Perjuangan. Oke, sampai dewi orang PDI Ya, Perjuangan. dari awal saya ini emang orang PDI Perjuangan. Oke, tapi kok saya dituduh tidak tim ikut- suksesnya MA. Ya, tapi saya tidak ikut struktur partai di PDI Perjuangan. Gitu. Cuman saya sebenarnya juga orang PDI Perjuangan gitu loh. Mas, saya tanya, pemilu kemarin tahun 2019, kampungnya sampean sing menang itu PDI apa bukan? PDI Perjuangan. PDI yang PDI menang. Perjuangan pasti. Oh, pasti itu Ya. sudah. Sudah berapa kali pemilu menang terus? Berkali-kali kalau PDI Perjuangan Berkali-kali. saya, gitu Oke, tapi anehnya sampean dituduh timnya MA. Iya. Nah, ketika menuduh itu selain misalnya begini, selain foto yang pada acara yang kampungnya sampean pernah tidak ada foto misalnya sampean bolak-balik di kantornya MA gitu. Tidak ada sama sekali. Jadi Nggak bukti ada. yang konkret itu cuma foto pas bikin acara di kampung saya itu aja. Gara-gara sampean pakai Rompinya rompinya Pak MA gitu. Coba sampean ono rompine Erik. Nah, saya sempat Aman. bikin pernyataan gitu. Kalau 01 masuk di tempat saya kan udah masuk, Pak. Kalau saya pakai bajunya Pak Erik, apa saya juga dipecat? Soalnya kapasitas saya di tempat saya itu saya sebagai Pak RW, Pak. Oke. Nggak bisa bela sini, nggak bisa bela sana. Apa jawabnya atasannya Dia sampean? nggak bisa jawab. Nek aku dadi atasannya sampean tak jam nek kon gawe rompine RG. Ya tak naikno jabatan dadi kepala dinas. Oke. Berarti setelah dipanggil adanya pembelaan, terus keputusannya apa? Keputusannya saya disuruh bikin BAP dan pernyataan. Apa isi pernyataannya? Pernyataannya tidak membela 01 atau 02, harus netral, dan yang kedua harus tetap di posisinya saya tanda tangan di atas materai. Oke, sampean tanda tangan di atas materai mengakui harus netral, Ya. tidak membela siapapun. Ya, Oke, setelah sampean membuat surat pernyataan, apa yang terjadi? yang terjadi satu harinya ke depan saya dipanggil dan dipecat. Loh. Jadi nggak ada. Setelah pembelaan, setelah apa namanya tadi BAP. itu surat pernyataan di BAP, besoknya malah dipecat. Dipecat. Terus sampean ngomong-ngomong loh, aku wis Iya. jadi membuat saya- surat pernyataan kok sih dipecat. Tapi yang menemuin saya kan Baruna 303. Jadi Opo, Baruna Baruna 303. iki opo iki? Gak Baruna paham. itu pimpinan. Oke, pimpinan, bukan kepala dinas. Apa setingkat kepala dinas? Bukan. 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 Kalau Baruna 301, Baruna 1 baru kepala dinas. Kalau Baruna 03 itu kepala operasional. Kepala Bidang operasional. Tapi Oke. yang memecat saya seharusnya kan Baruna 01 dan sebagai kepala dinas, bukan yang Baruna 3 kepala operasional. Oke. Jadi ini menurut sampean pemecatannya pemberhentian tidak sah gitu Tidak ya. sah menurut saya. Ojo-ojo kok tukang becak ya iso mencat sampean kan Ya, gitu tuh. itu, Pak. Oke. Nah, setelah dipecat ini kan rame nih viral. Ya. MA nemoni sampean enggak? Saya langsung dipetuki Pak MA. Ketemu di mana? Datang ke Di rumahnya MA sampean? Center juga. Oh, sampean datang ke sana. Langsung Ngapain? Mengadu atau Mengadu, bagaimana? Mengadu. Oke. Saya mengadu ke Pak MA-nya langsung sama tim pemenangan juga. Sampai ngadune ya apa? Apa ngomong? Pak, gara-gara sampean aku dipecat nih ngomong. Bukan. Ya apa? Enggak, terus ngomongnya apa? Nah, gini, Pak. Saya nggak pernah menyalahkan orang. Jadi saya ke Pak MA, Pak, saya dipecat dan tanggapannya Pak MA, ya udah Mas, besok kita tunggu tanggal 9 aja. Terlalu bijak. Kalau saya bilang Pak MA memang bijak gitu. Kita arogansi. Oke. Kita memutus rezekinya orang langsung gitu kan. Jadi Pak MA jawabnya, ya udah Mas, kita tunggu tanggal 9 aja. Oke. Kalau Pak MA-nya arogansi mungkin unjuk rasa mungkin pasar turi ya kan. Tapi Pak MA tidak seperti itu. Jadi Pak MA kita tunggu tanggal 9 aja Mas. Apakah
MA ini mengadvokasi pemecatan sampean. Ya, jadi masih dipelajari semua. Oke. Pemecatan itu masih dibawa tim pemenangannya Pak MA juga. Gitu. Sampai sekarang apa langkahnya? Apakah menemui kepala dinas atau Baruna 3 tadi yang mencat atau bagaimana? Kalau dari saya belum bisa menemui karena No, tim advokasi katanya kan sampai dibela. Oh, iya. Ya apa sampai diberhentikan karena dituduh mendukung atau bagian dari. untuk tim advokasi udah mau melangkah ke dinas. Oke. Yuk undang cepetan. Wong wis dipecat kok ada, jangan ngomong mau melangkah, harus sudah melangkah kan gitu loh. Nah, sekarang ini ketika pada saat sampean sudah diberhentikan, apa tanggapan warganya sampean? Karena sampean sebagai ketua RW kan itu. Tanggapannya ya kok bisa disangkut pautkan RW sama pekerjaan gitu. Oke. Jadi kok mutusnya tuh kok nggak ada nggak ada pertimbangan ini Pak RW, ini kerja. Karena selama ini saya itu di dalam pekerjaan saya tidak menyangkut pautkan pekerjaan saya dengan saya Pak RW. Saya juga kemarin nggak pakai baju dinas dan tidak sedang berdinas, gitu loh Pak. Dan pada saat berdinas pun tidak pernah melakukan kesalahan sehingga tidak pernah mendapatkan surat peringatan tadi itu. Mas, sampean pernah tahu tidak ada mobil ASN, mobil Pemkot yang dipakai untuk kepentingannya RG beberapa bulan yang lalu itu? Pernah tahu enggak kasus itu? Pernah sih, pernah tahu saya. Apakah ini si pelaku ASN ini diberhentikan seperti sampean? Yang sampean tahu? Belum dengar. Belum dengar untuk pemecatan belum dengar. Gitu. Karena di sini gini Pak, Ya, karena di PMK sendiri itu banyak juga yang anak ranting dari PDI Perjuangan, orang merah di dalam sana, struktur sana itu banyak orang merah gitu. Oh. Karena saya juga kemarin yang pasti. Soalnya sampean gak iku mau apa gak nggih klambine RG. Karena begini Pak, pas saya dinjas, bimbingan jasmani itu udah disarankan untuk lari ke 01. Karena alat-alat ini siapa yang memberikan arahan itu? Harus mendukung 01 ini. Pelatih binjasnya. Ya, pelatih binjas. Ngomongnya ya apa? Saya ingat sampean kayak apa Saya ngomong. bilang gini, ojo lali iki alat itu kok Pak Erik. Oh. Jadi kita harus meneruskan perjuangan. Sik ta lah, iki kerja sugih ta, kok iso ngekeki alat-alat PMK iki. Waduh, itu Pak. Nah itu Saya juga nggak tahu dia bilangnya gitu, ojo lali. pokoknya iki alat-alat teko Erik ngono ya. Duduk teko pemerintah kota ya. Bukan. Duduk duitnya sampean, duduk duitku ya. Bukan. Jadi bilang kayak gitu, terus ada yang bilang gini, Pak, ini binjas apa kampanye? Ada yang diprotes, ada yang protes. Oh. Kalau kampanye jangan di sini Pak. Oh, akhirnya dia berhenti ngomong. Gitu. Dipermalukan ya mbak konco-konco sampean. Terus kena sanksi nggak sih mempermalukan tadi itu? Enggak, oke. Jadi intinya sampean sekarang pada posisi menuntut keadilan. Ya saya merasa terdolimi lah. Terdolimi. Harusnya kan dia punya pemikiran panjang toh. Sekarang orang kan tahu kapasitas saya sebagai apa dan saya memposisikan tupoksi saya sebagai apa kan saya tahu Pak. Gitu loh. Kalau misalnya begini Mas, sampean kan sudah membuat surat pernyataan. Iya. Artinya surat pernyataan bahwa sampean netral itu sungguh dari dalam, artinya sampean tetap menjalankan, pasti netral saya ini gitu. Jadi gini Pak, saya sebagai RW saya tetap pasti netral. Karena gimana? Karena sampai sekarang di kampung saya 01, 02 ada semua. Ada. Sehingga ono 03 sampai 04 ya. Nah, itu Pak. Jadi banner semua stiker monggo. Oh, tidak ada pelarangan. Nggak ada, saya nggak pernah melarang warga saya. Karena kenapa? 01 mana 02, saya nggak mau ada bentrok di bawah. Di warga saya. Kalau ada bentrok ini saya yang tanggung jawab. Bukan orang lain yang jadi 01, 02, bukan. Gitu loh. Nek tak tonton pantes sih dadi wali kota iku sampean kayaknya ya. Amin. Lebih lebih bijak ngono lho, Pak. Ini. Jadi oke ya, gitu ya. Prinsipnya sampean terdolimi di situ ya. Teman-teman, ini menjadi sebuah kasus yang unik di mana memang ada benturan kepentingan. Di satu sisi Mas Fahrul ini sebagai dinas atau ASN tapi di rumah sebagai ketua RW. Nah, dia mencoba netral, siapapun datang monggo. Tapi yang dianggap sebuah kesalahan berat adalah ono foto dia menggunakan rompi itu MA. Mestinya menurut saya cukup itu dikasih surat peringatan karena bagaimanapun
Mas Fahru ini juga punya anak. Ketika itu diberhentikan menurut saya kok tidak elok. Menurut saya pemberhentian itu tidak menyelesaikan masalah. Justru ini menjadikan bahwa kalau tidak mendukung RG maka sanksinya pemberhentian. Tapi kalau kemarin itu pakai rompinya RG tidak mungkin diberhentikan malah dapat reward ya. Bisa dinaikno pangkate kan gitu. Ya. Demikian podcast, semoga ini menjadi edukasi bersama kita. Pilkada silahkan jalan, tapi jangan sampai menyakiti orang. Ya. Menang itu boleh, tetapi bagaimana menang itu bermartabat, menang tanpa melanggar hukum. Ini kenang-kenangan dari Cak Soleh. Amin. Buat Mas Fahru, siapapun yang menjadi tamu saya akan mendapatkan kenang-kenangan kaos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.